Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi iman kita, karena di dalamnya Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa hidup kita tidak berjalan tanpa tujuan, tidak mengalir secara acak, dan tidak berakhir dalam kehampaan. Seringkali kita memandang masa depan dari sudut pandang keterbatasan manusia yang penuh dengan rasa takut, keraguan, dan kekhawatiran. Namun, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih jauh dengan mata iman, bahwa di balik setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, Tuhan sedang bekerja dengan rancangan yang penuh damai sejahtera. Ketika kita merasa hidup kita seperti berada di persimpangan yang gelap, tanpa arah dan tanpa kepastian, justru di saat itulah kita perlu berpegang pada janji ini, bahwa Tuhan tidak pernah merancang kebinasaan bagi anak-anak-Nya, melainkan sebuah masa depan yang penuh harapan, yang mungkin tidak langsung kita pahami sekarang, tetapi akan kita mengerti kelak di waktu Tuhan yang sempurna. William Moon adalah seorang pemuda yang seharusnya ia memiliki masa depan yang cerah. Namun penglihatan Moon rusak akibat demam berdarah saat ia masih kecil, dan terus memburuk selama masa remajanya, meskipun telah menjalani beberapa operasi. Meskipun ia menghadapi tantangan besar dalam membaca dan menulis, Moon adalah siswa yang sangat baik dan terus belajar untuk pelayanan. Ia menjadi terbiasa dengan beberapa sistem huruf timbul yang ada untuk orang buta. Setelah penglihatannya memburuk sehingga kebutaan total pada tahun 1840, suatu hari ia mulai menyadari bahwa Tuhan pasti
memiliki rencana di balik kebutaannya. Ia mulai belajar mengembangkan sistem unik, mengenali abjad untuk menolong kaum tunanetra seperti dirinya. Ia merancang sistemnya sendiri yang didasarkan pada huruf Latin atau Romawi, aksara standar untuk bahasa Inggris, dan dapat dipelajari oleh orang dewasa yang buta dalam beberapa hari saja. Moon mulai mengembangkan literatur dalam aksara barunya. Publikasi pertama muncul pada tahun 1847. Aksara Moon merupakan sistem baca pertama bagi tunanetra yang diadopsi secara luas di seluruh dunia, tetapi biaya cetaknya mahal. Aksara ini kemudian digantikan oleh Braille pada akhir abad ke-19, yang lebih murah dan dapat diproduksi sendiri oleh para tunanetra. Namun, sistem Moon masih digunakan oleh sebagian orang yang ujung jarinya kurang peka untuk menggunakan Braille. Moon Type diterima di beberapa negara sehingga lebih dari 4 juta tunanetra dapat membaca Alkitab berkat temuannya ini. Kisah hidup William Moon mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan yang tampak sebagai kutuk seringkali justru menjadi pintu berkat yang besar bagi banyak orang. Ketika dunia mungkin melihat kebutaan sebagai akhir dari segalanya, Tuhan melihatnya sebagai awal dari suatu karya yang luar biasa. Moon tidak membiarkan penderitaan mengubur mimpinya, tetapi justru menjadikannya sebagai bahan bakar untuk menemukan tujuan ilahi di balik hidupnya. Ia memilih untuk tidak tenggelam dalam rasa iba terhadap dirinya sendiri, melainkan bangkit dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan dapat memakai hidupnya secara luar biasa. Melalui ketaatan dan ketekunannya, jutaan orang yang sebelumnya hidup dalam kegelapan akhirnya dapat membaca firman Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa apa yang tampak sebagai kehancuran dalam hidup kita di tangan Tuhan bisa menjadi alat untuk membawa terang bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, acap kali kita tidak memahami mengapa sesuatu yang telah kita persiapkan dengan baik seolah tiba-tiba hancur berantakan di tengah jalan. Kemudian kita menjadi putus asa dan berharap situasi buruk itu disingkirkan dari hidup kita. Tetapi situasi buruk tidak kunjung beranjak dan Tuhan seolah tidak mendengar doa kita. Lalu kita bertanya, mengapa hal ini harus terjadi? Pada saat-saat seperti ini, hati kita dipenuhi oleh kebingungan dan kelelahan rohani, karena kita merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah berdoa, sudah berusaha, bahkan sudah mengorbankan banyak hal. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, merasa hidup kita lebih berat, lebih rumit, dan lebih penuh luka. Dalam kesesakan, kita sering lupa bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Tuhan tidak tertidur, Dia tidak lalai, dan Tuhan tidak pernah jauh dari jeritan hati kita. Meskipun jawaban Tuhan belum kita terima sekarang, Tuhan sedang membentuk karakter, iman, dan ketekunan kita melalui proses yang menyakitkan, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus awalnya merasa terganggu dengan duri yang menyakiti dirinya. Ia berharap duri ini disingkirkan. Jika seandainya duri ini disingkirkan, bukankah Paulus akan lebih efektif lagi dalam pelayanan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa? Namun firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadanya,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Paulus, yaitu tetap ada dalam panggilan dan rancangan Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Paulus belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari ketergantungan total kepada Tuhan. Ketika Tuhan memilih untuk tidak mengangkat duri itu dari daging Paulus, Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan bahwa kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada rasa sakit yang dialami. Dalam kelemahan, Paulus belajar untuk merendahkan diri dan sepenuhnya bersandar pada kuasa Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika Tuhan tidak segera mengubah keadaan, Tuhan sedang membentuk iman yang lebih dewasa, yang tidak bergantung pada situasi, tetapi pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan menjanjikan sebuah kasih karunia yang sempurna justru di dalam kelemahan kita. Sebab itu, alih-alih meratapi kelemahan dan situasi buruk yang sedang terjadi, bukankah kita patut bersyukur karena Tuhan hendak menunjukkan rencananya yang besar melalui kelemahan kita? Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Janganlah tawar hati ketika kita ada pada masa kesesakan, karena tawar hati mengecilkan kekuatan kita. Dalam kitab Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa ada Tuhan dalam setiap proses yang kita jalani. Seringkali kita ingin Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa pikiran dan jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari pikiran dan jalan kita. Ketika kita memilih untuk tetap percaya di tengah badai, kita sedang membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan yang ajaib. Proses yang menyakitkan bukanlah hukuman, melainkan sarana pembentukan yang akan membawa kita pada kedewasaan rohani. Dalam setiap langkah hidup kita, baik yang penuh air mata maupun yang penuh sukacita, Tuhan tetap hadir dan setia menyertai kehidupan kita. Janganlah kecewa, apalagi tawar hati ketika kita menjalani proses Tuhan. Tetap tekun dan percaya pada waktu Tuhan kita akan melihat dan mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna dan ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami di tengah segala pergumulan hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami lemah, putus asa dan kehilangan pengharapan ketika keadaan tidak berjalan
sesuai dengan keinginan kami. Namun hari ini kami mau belajar untuk percaya bahwa Engkau tetap bekerja di balik setiap proses yang kami jalani. Tolong kami untuk tetap setia, tetap tekun, dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sampai pada waktunya kami melihat rancangan Tuhan yang indah dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu, serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berkati perekonomian umat-umat-Mu, dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.